di Makassar ini, di Unismu, ya PUTM Unismu Makassar. Profil kita ini, karena ini adalah merupakan rohnya persyarikatan ya. Kalau di majelis itu, majelis tarji adalah rohnya persyarikatan. Cara berpikir dan cara pengamalan agama kita itu sangat ditentukan oleh majelis ini. Siapa yang duduk di majelis itulah yang tentu berperan besar untuk melahirkan putusan-putusan yang akan menjadi tuntunan cara berpikir, cara beragama dan berperilaku kita. Sehingga di sini persyarikatan memang harus diberikan perhatian besar. Bahkan kalau di UAD itu, jor-joran itu memberikan pembiayaan. Ya, di UAD ya, sering kita datangi. Kalau kegiatan keulamaan terjang itu memang welcome sekali dan siap memberikan dana, siap. Karena rohnya persyarikatan itu ada di keulamaan itu. Ya, kalau kita lihat, masya Allah luar biasa. Nah, kalau kita mungkin di persyarikatan, ya salah satu kontribusinya tertinggi itu adalah ketika amal usaha mau berkorban, mau memberikan perhatian besar terhadap kadar-kadar ulama tarji itu. Silakan dilanjutkan. Jadi pendidik ulama tarji ini, Deputi Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu ada lembaga pendidikan kader yang memang untuk bertujuan untuk mencetak kader baru ulama Muhammadiyah. Ya, lanjut. Ya, misinya ini itu di masa-masa yang akan datang, ulama Muhammadiyah itu harus menguasai 4 kompetensi, ya, 4 kompetensi agar mampu membimbing masyarakat dengan kebutuhan dan problematika yang semakin kompleks. Ini kita kutip ambil dari pedoman pengkaderan ulama tarji yang diterbitkan oleh Pusat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namanya Majelis Tarji. Lanjut. Ya, 4 kompetensi itu. Nah, yang pertama adalah, kalau ini yang ditampilkan besar, ya. Itu minimal harus menguasai dengan baik salah satu cabang ilmu, itu khususnya ilmu agama Islam. Jadi memang tidak boleh tidak kader ulama ini, ya, salah kalaupun mungkin tidak semuanya ya, tapi terlebih khusus di bidang agama itu memang harus menguasai. Kalau mungkin ada cabang-cabang tertentu lebih dahsyat lagi. Misalnya di ulama tarji ini ada yang membidangi ilmu ushul fikih secara mendalam. Jadi semuanya harus menguasai, tapi ada yang lebih mendalam lagi. Misalnya di bidang ushul fikih. Ada juga yang sangat mendalam di bidang ilmu hadisnya, pendalaman. Ada juga yang mendalam di bidang ilmu nahunya. Tapi secara umum harus cukup menguasai beberapa ilmu cabang-cabang ini, tapi ada pendalaman. Nah, kita harapkan itu. Nah, yang kedua, ya, kompetensi kader ulama tarji itu harus mempunyai tingkat kesalehan tertentu dalam kehidupan individunya. Jadi kalau yang pertama tadi untuk cabang ilmu, maka salah satu struktur dalam keilmuan kita adalah pembelajaran seperti Pak Ustaz Dahlan sampaikan tadi. Disitulah penguasaan ilmu Quran, ya, Quran dan ilmu Qurannya. Setelah masuk tafsir, kemudian penguasaan di bidang hadis. Alhamdulillah kita di sini tiap hari Jumat itu ada kajian tafsir. Kemudian di masjid sendiri setiap hari Jumat itu melibatkan seluruh mahasiswa di Unismu Makassar maupun Albir. Kan arah memang Albir itu sendiri itu merupakan proyek untuk kader ulama tarji Muhammadiyah. Maka Albir sekarang ini dengan integrasinya ke Unismu Makassar dan salah satu kontrak ya, bahwa ketika pelimpahan aset Mahat Albir atau MCF ke Unismu Makassar, salah satu konsekuensinya itu adalah menjadikan Mahat Albir sebagai lembaga pencetak kader ulama Muhammadiyah. Walaupun nanti penekanan keilmuannya agak berbeda nanti PUTM dengan Mahat Albir.
pemasaan bahasa Arabnya yang lebih mendalam. Tapi pada akhirnya, sehingga siapa saja yang ada di Muslim Makassar ini harus mengarah ke sini. Itu 4 kompetensi kader ulama ketarjihan. Ya. Jadi ilmu tafsir, ada ilmu Qur'annya, kemudian hadisnya, dan ada ilmu hadisnya. Kita ada daurah ilmu Qur'an, mereka kita wajibkan menghafal hadis, ulumul hadis, misalnya Al-Manzumah Al-Baiquniyah, wajib hafal. Mungkin juga di bidang usul fikih, qawaid fikih, wajib menghafal Al-Manzumah Al-Qawaid tadi. Hafal semuanya, dan ini mereka sudah hafal ini. Bisa dites, masih hafal. Jadi memang banyak di kader tarji ini untuk bisa menguatkan pertama ini menghafal matan-matan, mutun, yang silakan dengan hifzul mutun. Jadi hifzul mutun hadisnya dan ilmu hadisnya, nanti juga ada tafsir dan ilmu tafsirnya, dan masuk juga nanti ini nahu dan ilmu nahunya masuk. Tapi ini bertahap tentunya. Itu di dalam pembinaan kita. Kalau tidak menghafal, siap diberi konsekuensi. Ya, minimal kalau di masjid saya berdirikan kalau tidak menghafal. Di bidang usul fikih apalagi itu masuk kuliah utama di mata kuliah kita di PUTM. Baik, kemudian kedua, harus mempunyai tingkat kesalehan tertentu dalam kehidupan individu. Tadi Ustaz Dahlan sudah menyampaikan itu, segi etika, akhlak, kesalehan. Makanya kita sampaikan bahwa dalam pembelajaran itu bukan hanya sekedar mengambil manfaat di bangku kuliah, tapi proses melewati kehidupan ini yang terkadang penuh dinamika, itu adalah proses pembinaan sebenarnya. Melatih bersabar, melatih tidak mengangkat suara, melatih tidak demo yang anarkis ya. Walaupun terkadang muncul, tapi bagaimana menguasai jiwa kita itu sebagai jiwa-jiwa yang mampu mendinginkan suasana, bukan semakin memanasi kan? Itu kita lihat lewat pembinaannya, salat malam, puasa Senin Kamis, kemudian minimal juga kalau mereka ini ada pengajian kita ikutkan. Jadi kalau ada pengajian kami di daerah, ya ikut mereka sebagian. Walaupun ada yang banyak tapi terbatas. Kemarin saya bawa 2 orang pengajian di cabang, ikut kajian ketarjihan, mengikutkan mereka. Juga untuk memperkuat keilmuannya juga, ketika kita ada musyawarah nasional, musyawarah wilayah tarji, kita ikut menjadi kepanitiaan. Alhamdulillah sangat membantu mereka dan juga mereka belajar cara bertarji. Ya. Kemudian ketiga, harus memiliki keterlibatan dalam masyarakat, karena ulama itu berasal dari masyarakat, mengabdi untuk masyarakat dan menjadi pemimpin masyarakat, khususnya dalam hal keagamaan. Mereka punya peran strategis sekali. Maka di situ ada istilahnya mubalik hijrah. Ada pada bulan Ramadan kita kirim menjadi dai-dai. Ini kemarin kita kirim ke Tarakan, ke Kalimantan. Sangat dahsyat pembelajaran mereka ketika berada di daerah. Minimal mereka ketika kembali banyak hal yang baru mereka dapatkan dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sehingga kembali ke UTM, mereka buka buku, minimal tanya ustaznya. Itu salah satu. Pun kalau mungkin ada yang mau pulang kampung, boleh juga, tapi pulang untuk apa? Mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, isi pengajian di sana. Karena situ nanti kita tahu kekurangan di mana. Banyaknya masuk pertanyaan-pertanyaan, itu menjadi catatan dan kembali kita cari jawabannya. Keempat itu menguasai ilmu alat. Ilmu alat itu adalah hal yang mutlak, ya, khususnya di bidang bahasa Arab. Maka salah satu program PUTM itu kerjasama dengan Muhadul Bir. Maka sebenarnya itu wajib sebenarnya. Salah satu kalau yang diputuskan kemarin musyawarah tarji kita di Takala untuk bisa menjadi ulama itu adalah atau istilah penamaan. Ya, kalau pakai namanya kiai ya, itu indikatornya adalah penguasaan ilmu alat diantaranya. Itu mampu membaca kitab gondolo. Yang bermasalah kalau kitab wonrong saja tidak bisa dibaca dengan baik, apalagi kitab gondolo. Hanya sampaikan ada kita di sini tiap hari itu ada latihan khutbah berbahasa Arab dari Mahat Albir bergabung karena satu sistem sudah terpadu. Jadi tidak ada misal lagi ini Mahat Albir,
oh ini PUTM, oh ini, karena berada di Balemko Muhammadiyah yang punya kompetensi menjadi kader ulama tadi. Arahnya kembali ke situ. Siapapun itu, bahkan dosennya pun itu kita arahkan di sana. Bahwa mereka adalah sebenarnya kader ulama yang perlu diarahkan ke sana arahnya. Jadi bahasa Arab, karena sumber-sumber rujukan ilmu agama itu menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Di pembinaan kita di Prisma ini, pesantren itu ada bidang khusus untuk keagamaan, untuk bahasa Arab. Itu ada pimpinannya, sini ada yang terjun langsung berbadan kekar. Ya. Kalau ada yang bermasalah bahasanya boleh dihukum langsung. Ustaz Hendra, ya, yang bina bahasanya. Ya, berbiasa, ya, sengaja dituju khusus dalam kesehariannya itu harus menggunakan bahasa Arab. Dia berbimbing, ada pendampingan. Ya, di bidang bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, di bidang hadiah lain itu harus ada pendampingan, sehingga kita bisa berharap bahwa Prisma ini itu adalah kampus Arabi, Bi'ah Arabia. Ya, ini tantangan kita juga. Jadikan PUTM yang ada di Prisma juga ada. Situ mungkin muncul ada Bi'ah Qur'aniyah, Bi'ah Lugawiyah, semua bi'ah yang baik ini kita hadirkan di sini. Bi'ah pemberontak, jangan di sini. Atau bi'ah yang merusak, ya, tujuan kompetensi kader ulama kita tidak bina. Ya, pun kalau ada mungkin kemampuan mereka bermacam-macam, tetapi itulah pembinaan kita. Nah, di sini dengan kerjasama Albir, alhamdulillah mereka ada pembelajaran di semester 2 ya. Semester 2 dan 4 itu khusus pembelajaran dari Ma'had Albir bahasa Arab. Dia tidak tergabung, tapi memang ada waktu khusus pagi 2 mulai jam 8 sampai jam 12 khusus untuk pembelajaran bahasa Arab. Itu tiap hari. Jadi secara formal kita formalkan. Ya, karena untuk bisa melahirkan, dan itu luar biasa sekali. 2 tahun di Albir saja, ketika kembali ke masyarakat langsung ke daerah menjadi ulama besar menurut di kampung kecil. Jadi ulama besar di Papua. Ya, karena terkadang kalau kita diutus itu tertantang, banyak pertanyaan masuk, banyak masalah-masalah. Tapi pada akhirnya alhamdulillah ada yang jadi kuat, ada yang jadi majelis ulama. Ya, walaupun daerah-daerah Papua di sini kan, dan dari Maluku, tapi dari situ dia akan lahir kepimpinan dan keulamaannya. Karena ketika dia mampu terlibat dengan masyarakat tadi itu, alhamdulillah itu berjalan di sini. Lanjut, mungkin ini tujuan visi saya kira tidak perlu, itu saja. Minimal dari 4 kompetensi ini itulah yang dimunculkan berbagai program kerja kita. Secara akademik itu yang pertama, kemudian program pembinaan di dalam asrama, kemudian nanti juga pembinaan bahasa Arab. Inilah pentingnya bersinergi dengan lembaga yang ada di kampus ini. Ada BIR, ada di PUTM, kemudian ada di rektorat, tentunya di bidang akademiknya, sehingga insya Allah terbentuk ulama yang kita inginkan, sehingga bisa menjawab tantangan kelangkaan ulama. Ya, kelangkaan itu, walaupun itu ada tantangan kita sekaligus juga ancaman. Ancaman ini kalau kita tidak perhatikan betul, dia bisa jadi ancaman, tapi dia akan bisa menjadi tantangan dan juga peluang besar. Ya, anak-anak kita ini kita bisa bina untuk menjadi ulama. Ini dipercepat. Ya. Jadi profil di riskan itu dapat memberi peluang. Tapi saya sebut saja bahwa kompetensi utama itu yang pertama di bidang ulama itu, dan nanti akan bisa membaca kitab dan bisa mengambil istinbat hukum dari masalah yang ada. Itu intinya. Maka muncullah nanti ada praktek tarjih. Jadi kita berharap alumni kita ini ketika ada masalah hukum itu bisa menjawab. Maka salah satunya adalah ada latihan atau misalnya praktek bertarjih. Dan kita buat program khusus tiap malam Ahad, hari Sabtu. Jadi pertama briefing dulu, memberikan metodologi. Setelah itu kita bagi kelompok. Dari Albir itu 2 kelompok, 2 halaqah. Kemudian dari PUTM itu ada 4 halaqah. Setelah kita bentuk majelis, ada majelis 1, 2 sampai 6, kita beri masalah. Dan 4 masalah itu
mereka membuat sidang sendiri. Jadi buat sidang-sidang, buat komisi A, B, C, D dalam satu tempat. Pada pertemuan selanjutnya itu masing-masing komisi mempresentasikan hasil putusannya. Itu namanya putusan fatwa. Fatwa. Dan setiap komisi itu mempresentasikan, dan ada di akhir itu ada rapat sidang pleno. Jadi ada sidang komisi, kemudian ada sidang pleno, kemudian terakhir nanti itu ada pembacaan hasil putusan-putusan. Dan itu akan berlanjut terus. Kita programkan insya Allah tiap malam Ahad. Ya, kecuali kalau kami ke daerah mungkin ya sedikit. Dan akan dilanjutkan nanti ada Ustaz Ahmad Nasir, beliau juga adalah anggota Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kemudian Pak Kiai sendiri sebagai koordinator, ya, koordinator di bidang ketarjihan. Baik, saya kira mungkin itu saja. Ini bisa di copy dan diambil juga sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.